Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di Majelis Ar-Rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita di dalam lingkaran rahmat Allah, hamba-hamba yang dirahmati, yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Rasulullah bersabda di dalam hadis, Ar-Rahimun yarhamuhum Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayang oleh Rahman yang maha penyayang tabaraka wa ta'ala. Sayangi siapapun yang ada di bumi, niscaya Allah dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Fahami sabda Nabi yang mengatakan irhamu man fil ardi. Artinya man ini nakirah, siapapun orangnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, bahkan apapun agamanya. Irhamu, rahmati siapapun yang ada di muka bumi. Kemudian nanti masalah perbedaan rahmat, ukuran dan takaran rahmat untuk setiap orang berbeda-beda. Rahmat dan kasih sayang kepada anak beda dengan rahmat dan kasih sayang kepada orang lain. Rahmat dan kasih sayang kepada tetangga beda dengan orang yang jauh. Rahmat kepada kerabat beda dengan yang bukan kerabat. Rahmat kepada yang muslim beda dengan rahmat kepada yang non-muslim, tapi semuanya rahmat disayangi. Rahmat kepada yang taat beda dengan kepada yang maksiat. Hatta yang maksiat juga harus kita rahmati. Sehingga Rasulullah diutus oleh Allah Ta'ala rahmat, kasih sayang kepada semuanya. Kepada semuanya. Beliau menghabiskan waktunya untuk membujuk, merayu, mengajak, mengevakuasi. Kalau beliau nggak mau capek, ini sampaikan nih firman Allah, sudah saya mau balik ke surga. Tapi enggak, 13 tahun diteror, diganggu, dicaci, dimaki, taruh duri. Dan yang lebih parah lagi, ditaruh jeroan onta. Sehabis ada seseorang menyembelih unta, jeroannya itu dengan kotorannya, dengan ususnya, yang sudah pecah ditaruh di atas kepalanya Nabi Muhammad yang sedang bersujud. Tapi Nabi nggak kapok. Berdakwah di Taif dilempari, dicaci, diprovokasi oleh orang-orang gila dan anak-anak kecil, enggak kapok. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, kasih sayang. Itu Sahibul Maulid bilang, rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa wagarun wa ismatun wa haya'u mu'jizul gaul wal fi'al karimul khalqi wal khuluqi mugsitum mi'ta'u. Rahmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu Ma'ruf al-Karhi, beliau bilang man lam yarham rajulas su bahwa aswa halan minhu. Yang enggak punya rahmat kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Hatta kana ba'dul awliya, sebagian awliya, sebagian solihin, itu ketika sampai fulan mencaci kamu, ngegosipin kamu, ngomong yang buruk tentang kamu, langsung dia angkat tangan, dia doa, Allahumma ghafirullah, Allahumma arhamhu, Allahumma hdi, didoain dengan doa macam-macam. Bilang fulan bukan memuji, dia menjahati kamu, menzalimi kamu dengan mulutnya, dengan ucapannya. Maka dijawab, iya, dan saya dapat pahala. Saya dapat pahala dari cacian dan makiannya dia. Saya dapat pahala. Saya nggak mau ketika bagian saya dari dia pahala, tapi dia gara-gara saya dapat dosa. Paling tidak saya mohon ampunan Allah untuk dia. Saya mohon rahmat Allah untuk dia. Inilah pewaris sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza waris. Ini adalah pewaris sejati. Warisannya Nabi Muhammad bukan dirham, bukan dinar, bukan emas, bukan perak, bukan uang, bukan harta, bukan tanah. Warisannya Nabi, apalagi kalau bukan akhlak yang merupakan hakikat daripada ilmu, apalagi kalau bukan cinta, apalagi kalau bukan mahabbah, apalagi kalau bukan kasih sayang kepada umat. Rahmat.
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang nyampein kepada dia, "Ya Imam, fulan ngomongin kamu, fulan ngatain kamu, fulan ngegosipin kamu." Dengar begitu, tanpa basa-basi, langsung dia lihat di depannya ada apa, diambil makanan di rumahnya, buah-buahan, kirimin ke rumahnya fulan, hadiah. "Loh kenapa kamu kasih dia? Dia ngatain kamu, ngejahatin kamu." Bilang, dia ngirimin pahalanya buat saya. Dia ngirimin pahala kebaikannya buat saya. Saya cuma bisa ngirimin pisang, jeruk, buah-buahan yang saya kirimkan buat dia. Subhanallah. Sampai disebutkan bahwasanya besok tuh di hari kiamat, seseorang membuka catatan amalan dia. Saat dibuka catatan amalan dia, dia mendapati di situ ada amalan yang nggak pernah dia lakukan, tetapi ada pahalanya di situ. Saat dia buka ada banyak, 1, 2, 3. Bilang, "Ya Rab, ini kitab saya atau keliru? Ini bukan amalan saya yang ada di sini." Allah Ta'ala bilang, "Betul, itu bukan amalan kamu, tapi itu amalannya orang lain yang ngegosipin kamu, dikirim pahalanya, dimasukin ke dalam amalannya kamu, masuk ke rekening kamu." Makanya tuh ulama bilang, di kiamat besok seseorang gembira, girang kalau ada orang lain ngezalimi dia, sebab dia dapat keuntungan dari itu semuanya. Wal mu'min nggak bisa dirugikan. Mau dibully, dimaki, dicaci, diambil hartanya, diapa-apain juga tidak bisa dirugikan kalau dia mukmin. Kalau dia mukmin, apapun yang menimpa dia menguntungkan dia. Apapun yang menimpa dia menguntungkan dia. Makanya Nabi bilang, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, apapun yang menimpa dia itu baik buat dia. Ditimpa hal yang baik, menyenangkan, nikmat, dia bersyukur, syukurnya lebih baik daripada nikmat. Ditimpa hal yang buruk, musibah, gangguan, teror, dia bersabar, sabarnya lebih baik daripada kegembiraan kalau dia tidak diteror dan diganggu. Apapun yang menimpa mukmin, maka dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau dia kehilangan keimanannya, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari aulia wassalihin, jauh dari jalan mereka, mau dia memiliki dunia seisinya, tetap dia orang paling sial, orang paling rugi. Yaqul al-Imam sahib ratib, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang, wala astalidzul aish, saya tidak merasakan kelezatan ketika saya fil bu'di anhumu, wala astalidzul aisha fil bu'di anhumu wa in kana mulkul ardi fi qabdatil yaddi. Saya tidak merasakan kelezatan saat saya jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari aulia wassalihin, jauh dari jalannya mereka, jauh dari lingkaran dan circle-nya mereka. Walaupun kekuasaan bumi seisinya, bukan lagi kekuasaan kota atau provinsi atau negara, kekuasaan bumi berada di genggaman tangan, nggak lezat, nggak ada enaknya kalau saya jauh dari mereka. Kelezatan apa? Di dalam punya dunia seisinya, tapi jauh dari Rasulullah, jauh dari Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, jauh dari Al-Hasan wal Husain, jauh dari Fatimah Az-Zahra, jauh dari Al-Hasan Al-Basri, jauh dari Ali Zainal Abidin, jauh dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jauh dari Al-Imam Syafi'i, jauh dari Al-Imam Abu Hanifah, jauh dari Junaid Al-Baghdadi, jauh dari Fudail bin Iyad, jauh daripada Imam Al-Bukhari, jauh daripada mereka para aulia, Ibrahim bin Adham, Daud Al-Ta'i, Ma'ruf Al-Karhi, Imam Shibli wa ghairuhum. Kelezatan apa saat kita jauh dari mereka? Enggak ada yang lezat kecuali dengan mereka. La aish illa ma'ahum man mithluhum man kamahum, kata Syawaf. Enggak ada kehidupan yang lezat kecuali dalam kebersamaan dengan mereka.
kelezatan, semuanya kenikmatan, kenyamanan terpadukan di situ. Sampai itu teman-temannya Al-Hasanul Basri. Begitu juga diriwayatkan teman-temannya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, teman-temannya para aulia, para salihin. Mereka bilang kita nggak berasa kalau kita hidup di dunia, dunia tempatnya musibah, bala, bencana, sumpah, stres. Kita nggak berasa kalau kita hidup di dunia, melainkan tatkala para wali-wali tersebut wafat meninggalkan kita, baru kita sadar selama ini ternyata kita di dunia. Sebab selama mereka masih hidup, saya hadir bersama mereka nggak kayak di dunia, kayak di sorga. Tahu nggak di sorga itu bagaimana? Di sorga rahmat, kasih sayang, cinta. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutagabilin. Kami cabut dari dalam hati mereka kedengkian, kebencian. Di sorga nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Dan di sorga nggak ada pendengki, nggak ada pembenci, nggak ada pencaci, nggak ada provokator. Wala ada mutakabir, nggak ada orang sombong di sorga. Surga haram dimasuki oleh orang sombong. Haram surga dimasuki oleh orang sombong. Waliyadzubillah min dzalik. Wah, dicabut kebencian, kedengkian dari hati mereka. Ikhwan saling bersaudara, duduk berhadap-hadapan dalam cinta, dalam kasih sayang. Bukankah keadaan cinta, kasih sayang itu mirip dengan majelisnya kita saat ini? Makanya majelis yang semacam ini dinamakan serambi surga, taman surga. Disebutkan oleh Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melalui taman-taman surga, singgah, bersenang-senanglah, nikmatin. Apa itu riyadul jannah? Hilagul zikir, kumpulan zikir, kumpulan macam begini. Kita zikir, kita salawat kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngajarin cinta, kita cinta kepada muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Ngajarin kita cinta di majelis ini kepada mukmin yang standar, yang biasa, apalagi mukmin yang luar biasa. Para aulia, para sholihin, para sahabat, para ahlul bait, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma namdah illa an-nabi hu kanzana wal khabiyah li ta'akkad yafukkul hal minhu batiyah. Kita enggak memuji di majelis ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana segala kebaikan, segala kemuliaan Allah Ta'ala padukan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkat rahmat dan kasih sayang dan kesabaran beliau, ini kita kumpul, kita menuai buahnya, memetik kenikmatannya, memetik daripada buahnya, kita hadir di tempat ini. Masya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya itu, orang yang paling disayangi oleh Allah adalah orang yang paling penyayang kepada sesama, yang paling sayang kepada sesama. Itu Imam Syafi'i, ada orang datang sama dia waktu di Mesir, bilang, ya Muhammad bin Idris, fulan yugul fa'alak tarkak. Ada orang ngomongin kamu ngerjain ini, melakukan itu. Imam Syafi'i nggak terpancing, nggak terprovokasi untuk marah, enggak. Beliau terpancingnya dengan ayat Quran, terpancingnya dengan hadis Nabi Muhammad yang membuat air mata beliau berlinang. Adapun omongan orang, cacian orang, intimidasi orang, begitu, ataupun berita-berita, enggak terpancing dengan begituan. Syuyukhuna, guru-guru kita, mereka bilang, falyakun ta'athurukum bil uluwiyat, la takun muta'athirin bis sufliyat. Jadilah kita itu terpancing dengan hal-hal yang tinggi, yang luhur. Itu yang memancing emosi kita, memancing air mata kita. Apa? Ketika disebutkan Nabi Muhammad, inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'ul ain an tajri dama au syahadat ainai mautina gurbihim alfaitani ahramtu fiman ahrama gasaman birabbil bait ma dzukiran naga wal munhana illa wa kuntu mutayyamah. Saya tiap kali disebut tentang para kekasih saya, kedudukan mereka, bahkan disebut kampungnya mereka, apa, Agig, Munhana, Thaibah, Madinah, Raudhah,
isyarat-isyarat menuju kepada Rasul atau aulia wa sholihin. Itu membuat saya langsung bukan lagi air mata yang keluar, bisa-bisa darah yang keluar saking rindunya kepada mereka. Ta'athur ketika dengar begituan, terpengaruh, terpancing emosinya, air matanya keluar ketika dengar begituan. Bukan dengar berita di medsos, dengar ini, dengar itu. Kalau kita dengar kebanyakan yang ada di muka bumi, mukaddirat, semua hal-hal yang bikin hati jadi kotor. Ngapain kita masukin dalam hati? Ngapain kita masukin dalam kepala kita? Ngapain kita masukin dalam telinga kita? Jadilah kita ta'athurnya kita, terpengaruhnya kita dengan hal-hal yang luhur. Jangan terpengaruhnya dengan hal-hal rendahan, dengan sampahan. Waliyadzubillah min dzalik. Sungguh, Quran harusnya bisa menyibukkan kita dari menoleh kepada hal-hal yang gak penting. Kamu gak punya Quran untuk kamu renungin, untuk kamu baca? Enggak punya hadis Nabi Muhammad untuk kamu renungin, untuk kamu baca? Syama'il Rasul yang kita baca di Maulid, di bulan Maulid ini enggak membuat kita pulang ke rumah enggak bisa tidur, kangen, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tengah malam istrinya bangun, mendapati Sayyidina Abu Bakar enggak ada di kasur. Dilihat di pojokan kamar, meneletakkan wajahnya di antara kedua lututnya lagi nangis. Bilang, "Kenapa nangis?" Ada yang sakit, bilang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ta'athur. Terpengaruhnya dengan begituan. Itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah waktu Nabi na'a bih fi hayatih. Nabi mengumumkan, mengisyaratkan kematian dia di masa hidupnya Abdullah bin Rawahah. Ada 3 orang yang pergi ke Mu'tah di Jordan sana itu, yang pergi ke Mu'tah, yang memegang bendera, memimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid mati, artinya Zaid pasti mati. Ini isyarat dari Nabi, sahabat paham betul. Kalau Zaid terbunuh, maka yang megang, yang memimpin pasukan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, saudara Imam Ali bin Abi Thalib, maka yang memegang kepemimpinan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, yang memimpin Muslimin silakan memilih pimpinan mereka sendiri untuk memimpin pasukan. Ini isyarat. Semua sahabat paham. Ini 3-3-nya ma'asalamah. Rahimahumullah. Semuanya bakalan mati. Abdullah bin Rawahah pulang nangis. Istrinya kira nangis gara-gara dapat info dia bakalan mati. Takut. Istrinya bilang, "Wahai suamiku, kamu gak pernah absen dalam setiap jihadnya Nabi. Gak pernah absen dalam setiap majelisnya Nabi. Gak pernah absen di dalam kebersamaan bersama Rasul. Kalau kali ini kamu minta izin, ya pasti diizinkan oleh Rasulullah SAW. Minta izin." Maka Abdullah bin Rawahah bilang, "Istriku." Ini sambil dia nangis, dia alap air mata, dia bilang, "Istriku, kamu kira saya nangis gara-gara saya dapat informasi saya akan mati? Saya nangis bukan karena itu. Saya nangis bukan karena begituan. Tetapi saya menangis gara-gara teringat semalam saya baca ayat. Saya ulang berkali-kali sampai pagi. Itu ayat yang saya baca masih teringat lagi sampai sekarang bikin saya menangis." Ayat apa? Allah Ta'ala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya." Gak ada seorang pun dari kalian melainkan bakal melalui jembatan di atas sirat yang membentang di atas neraka. Ya. Begitu saya yakin saya akan melalui di situ. Tapi saya nggak yakin kalau saya bakalan selamat. Itu yang bikin saya kebingungan. Dari semalam saya cari solusi biar selamat, masih belum ketemu. Kata beliau. Itu yang menghantui beliau. Itu ada seseorang di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib bicara tentang asya allati la ta'ni, tentang hal yang nggak ada baiknya dia buat dia, bukan urusannya dia. Tentang takdir, wa ma adraka ma takdir Allah, qada Allah, takdir Allah, qada Allah. Nabi bilang, "Idza dzukiral qadar famsiku." Kalau disebut tentang takdir, jaga mulut, rem, stop. Khalas, sudah percaya, amanna billah, beriman kepada takdirnya Allah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bimasyiatillah. Bismillah alhamdulillah, yang baik yang buruk semua datangnya dari Allah Ta'ala. Itu beliau nanya tentang takdir kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh beliau,
oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri bilang, dia bilang kepada itu orang, jiranak min ahlil gubur laka fit tafakkur fihim ma yughnik an su'al al-qada wal qadar. Tetanggamu penghuni kuburan, kamu pikirin keadaan mereka di kuburan, itu mengalihkan kamu daripada kamu nanya urusan takdir. Ente nanya urusan begini karena ente gak mikirin kuburan, gak mikirin Al-Quran, gak mikirin khusyuk, gak mikirin besok hari kiamat bisa melihat wajah Nabi atau enggak. Sibuk sama yang lain karena apa? Atil, pengangguran, sabahlal, di dalam kelalaian dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan begitu. Walidzalik Nabi bilang, mau tahu ciri-ciri orang yang imannya bagus, yang Islamnya bagus, mau tahu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya enggak sibuk sama yang recehan, sama yang remehan, sama yang bukan urusan dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bukti kebagusan, betapa bagus indahnya kualitas keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang nggak berkenaan sama dia, yang nggak penting buat dia. Dia tinggalkan itu semuanya. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang, saya dicemooh oleh orang-orang begitu yang ketika melihat kerinduan saya, kecintaan saya kepada Nabi, kepada aulia, kepada solihin, sampai saya dicemooh oleh mereka. Akan tetapi enggak saya gubris. Saya wala kepikiran. Kenapa? Sebab saya sibuk, otak saya sibuk. Sibuk untuk menempuh jalan orang-orang yang saya kasihi. Sibuk. Sibuk dengan tahajudnya. Sibuk dengan tadarus Qur'annya. Sibuk dengan istighfarnya. Itu disebutkan, makanya di dalam ucapan para ulama, idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsihi wa syaghalahu biha. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah Ta'ala sibukkan hamba tersebut dengan aib dan kekurangannya sendiri. Disibukkan, dia bikin orang itu melek dengan kekurangannya, buta sama kekurangan orang lain. Dia melek dengan kekurangannya dan dia sibuk memperbaiki kekurangannya. Tapi Allah apabila benci kepada seorang hamba, dibikin melek dengan aib dan kekurangan orang lain. Melek dan aib akan kekurangan orang lain dan sibuk sama aibnya orang. Sibuk sama aibnya orang, terus berdalih, saya membangun bangsa, membangun negeri, membangun umat, membangun masyarakat. Kamu menghancurkan negeri, menghancurkan umat. Yufariguna bainal mar'i wa zawjih. Al-mufariguna bainal ahibbah, memecah belah antara kekasih, antara pecinta satu sama lain. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi bilang, ya ma'asyara man amana bilisanih walam yadkhulil imanu qalbuh la tudzul muslimin. Wa fi riwayah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'a Allah awratah. Wa man tatabba'a Allah awratah fadhahahu wa in kana fi jawfi baitih. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya, sedang iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan mengganggu muslimin. Dalam riwayat, jangan mengumpat, menggosipin, ngomongin keburukan orang lain, orang Islam lain. Dan juga jangan mencari aib, kekurangan, kesalahan mereka. Sebab yang mencari aib dan kekurangan mereka, muslimin, Allah yang bakal cari aib dan kekurangan orang tersebut, dan pasti ketemu dan dipermalukan oleh Allah walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Walidzalik Allah kalau sayang sama hambanya, dibikin tuh hamba sibuk sama aibnya dan sibuk memperbaiki aibnya, lupa sama aibnya orang lain. Tapi orang sial sibuk sama aibnya orang lain, lupa sama aibnya sendiri. Yaqul al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa syahidu iflasil fata jahlu aibihi wa dzikru uyubil alamina minal agli.
Takdiru syahidu iflasil fata minal agl. Bukti kebangkrutan akal seseorang. Apa? Bukti akal seseorang itu bangkrut ketika dia jeli, melek, tahu betul akan aibnya orang lain, tapi dia buta akan aib dan dirinya sendiri. Hada syagi. Ada orang sial yang demikian tersebut. Sibuk bikin buku 50 aibnya fulan, 100 aibnya fulan, 10 aibnya fulan, dibeberkan semuanya. Ada kerjaan ahli nar, bukan kerjaan ulama. Ada kerjaan ahli nar, kerjaan penghuni neraka. Ada kerjaannya syaitan, nyari-nyari kesalahan orang lain. Wah, sama kerjaannya mukmin, zikir, sholawat, hadir majelis, sujud. Itu kerjaannya mereka. Dia nggak punya hubungan sama Allah, nggak punya zikir, nggak punya saat mesra sama Allah, hingga sibuk sama makhluk, sama begituan. Pasti itu. Yaqul Imam al-Haddad, ana masyghul bilaila an jami'il kaun jumlah. Idza ma qila man dha qul huwa sab al-muwallah akhadhathu rah hatta lam yubagi minhu fadlah rahu unsin rahu gudsin laysat rah al-mudillah. Saya sibuk dengan tanda kutip Laila. Apa yang bikin saya terobsesi cinta mati sama dia? Bukan Laila perempuan, Laila versi dia. Apa Laila versi dia? Rindu sama Allah, sama Rasulullah, pengen dekat. Rindu dengan sholat, dengan tahajud, dengan zikir, dengan sholawat. Masyghul bilaila. Sampai nggak punya waktu untuk mikirin, bukan mikirin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bukan mikirin musibah, mikirin anjami'il kaun, dari semua makhluk alam semesta. Jumlah. Sampai nggak ada waktu buat mereka 1 pun juga. Ditanya, siapa nih orang yang sibuk dengan kesibukan dia dengan Allah hingga lupa akan alam semesta? Ada sab al-muwallah, orang yang terobsesi, pecinta yang haus, yang tergila-gila dengan kekasihnya. Sibuk dengan begitunya. Alhamdulillah. Apa? Sibuk cinta kepada mereka. Walidzalik, sibukkan diri kita dengan hal yang semestinya. Sibukkan diri kita dengan hadir yang macam begini, dengan merenungi. Ini bulan Maulid dikumandangkan sifatnya Rasulullah di mana-mana. Renungin, baca, fahamin, nambah rindu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya lau abadallah rajul fil hatim ay bainar rukun wal magam. Seandainya seseorang beribadat kepada Allah di hatim. Apa itu hatim? Hatim adalah tempat di depan Ka'bah itu antara Hajar Aswad dengan Magam Ibrahim. Tempat yang paling mulia. Orang yang tawaf melewati tempat tersebut disebut hatim. Sebab di situ tuhtam az-dzunub, itu dosa-dosa dihilangkan, habis, dihanguskan, hilang itu semua dosa di tempat tersebut. Tempat yang paling mulia di alam semesta, ya salah satunya itu. Seandainya seseorang beribadat kepada Allah di tempat tersebut, bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan sehari, bukan 2 hari, 80 tahun atau 70 tahun, kata sahabat Rasulullah. Dia beribadat di tempat tersebut 70 tahun, 80 tahun, tetap aja hari kiamat nggak bakalan dikumpulkan kecuali bersama orang yang dia cintai. Hatinya cinta kepada siapa? Ngumpul sama dia. Cintanya sama penyanyi, ya kumpul sama penyanyi. Cintanya sama penari, kumpul sama penari. Cintanya sama pedangdut, pejoget, kumpul sama dia. Cintanya kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Hasan al-Basri, ya kumpul sama mereka. Cintanya kepada Sayyidatuna Fatimah, kumpul sama dia. Cintanya kepada Nabi Muhammad, kumpul bersama Nabi Muhammad. Wal mar'u fil hadits al-Mustafa ma'a man ahab. Seseorang sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad dikumpulkan dengan bersama yang dia cintai. Alhamdulillah, beruntung kita hadir di sini memperingati 40 hari
mengirimkan doa kepada almarhumah Haji Feni atau Haji Uni. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Masya Allah, hadir tengah-tengah kita orang-orang saleh, para ulama, para salihin, para kiai, para habaib, para masyayikh hadir di tengah-tengah kita. Di sini membuktikan kedekatan Haji Abdurrahim dengan orang-orang yang mulia, kedekatan beliau dengan kaum salihin, kecintaan beliau dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga Syekh Abu Bakar bin Salim beliau bilang, "Awa ma'alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Nahnul kiram faman atana qasidan nala sa'adata indama yalgana." Kita orang yang setia, yang tahu balas budi, enggak bakal nelantarin orang yang dekat sama kita la fi dunia wala fil qiyamah. Ada Haji Abdurrahim lihat begini di dunia, sama fil qiyamah lebih dari ini yang bakal dia saksikan. Hakada berkat cinta wa anugerah dari Allah Ta'ala. Ini yang tahu omongan ini almarhumah. Dia tahu betul apa yang menyambut dia. Dia tahu betul apa yang dia dapatkan. Alhamdulillah. Dia berharap untuk bisa balik di dunia untuk mensupport kegiatan yang semacam ini. Berharap untuk bisa balik ke dunia untuk hadir di majelis yang semacam ini. Tapi gilirannya udah habis, sudah selesai. Tapi giliran kita masih ada. Kalau dia pulang ke dunia, nggak bakalan sibuk untuk nyaut sini, nyaut situ, ngomong gini, enggak. Sibuknya sholawat, sibuknya zikir, sibuknya beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu sebagaimana Abu Yahya atau Dzulbijadain, ketika terdengar suara dia gemuruh dia di masjid dengan zikir dan doa. Ada satu orang bilang kepada Nabi, tanya, suara siapa ini? Ada suara Dzulbijadain, ya Rasulullah. Innahu murai, dia ria, ingin dipuji, ingin eksis. Maka Nabi bilang, lah, orang yang mengangkat suara dengan zikir, dengan sholawat itu bukan ria. Innahu awwah. Itu ciri orang yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang demikian tersebut. Yang cinta kepada mereka, hidup di jalannya mereka, mati di jalannya mereka. Di jalannya Nabi Muhammad SAW. Nikmat dari Allah, sebarin cinta, sebarin kasih sayang. Ajarin anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi, sahabat, keluarga, aulia wa salihin. Kewajiban? La. Cinta kepada Nabi, sahabat, keluarga, aulia, salihin, itu kewajiban. Keliru kalau dibilang kewajiban. Tapi itu adalah iman. Itu adalah iman. Jauh di atasnya kewajiban. Farazdak bilang, min ma'asyarin hubbuhum dinun wa bughduhumu kufrun. Para kaum mulia tersebut yang cinta kepada mereka agama. Tanpa cinta kepada mereka nggak ada agama. Nggak ada agama. Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah ngajarin kita cinta kepada keluarganya Imran. Siapa Imran? Bukan Nabi, bukan Rasul. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Bahkan yang banyak yang dikutip oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ucapannya Imra'atu Imran, bukan ucapannya Imran. Imrannya nggak ngomong apa-apa. Akan tetapi dinamakan itu surat Al-Imran, keluarganya Imran. Ada keluarga Imran, bukan keluarganya Nabi, bukan keluarganya Rasul. Keluarga Imran, hingga kita dididik mengidolakan, menghormati, memuliakan mereka. Keluarganya Imran. Sebab setiap mukmin, orang yang beriman, mau itu umatnya Nabi Musa, mau itu umatnya Nabi Isa, mau itu umatnya Nabi Nuh, mau itu umatnya manapun juga, mukmin dimanapun, kita wajib cintai mereka. Apalagi mukmin dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, cinta kepada mereka kemuliaan, kebanggaan bagi kita, bukan kehinaan. Kehinaan cinta sama penyanyi, sama pedangdut, sama orang yang maksiat, yang bukan aurat. Kehinaan adalah cinta kepada orang yang berzina, kepada orang pemain film yang seumur hidupnya nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaku maksiat, peminum, pemabuk. Kehinaan ya cinta kepada mereka. Tapi emang orang tuh nasib-nasiban. Hati manusia nasib-nasiban. Mulut manusia nasib-nasiban.
Ada yang nasib mulutnya memuji Nabi Muhammad bersolawat. Ada yang nasib mulutnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mencaci, memaki, memprovokasi. Khalas, memang nasibnya begitu. Ada yang nasib hatinya cinta Nabi Muhammad, sahabat, ahlul bait, aulia wa salihin. Ada yang nasib hatinya benci kepada orang-orang mulia, cinta kepada orang-orang yang bejat. Nasib-nasiban. Alhamdulillah, syukur sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta, dalam mahabbah, dalam kemuliaan yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sibukkan kita ya, di dalam kecintaan kepada mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan kita doakan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, wabil khusus Sahibul Bait Haji Abdul Rahim, dan juga para habaib yang hadir tengah-tengah kita. Ada Habib Syekh, ada Habib Taufik, ada Habib Haidar, ada Al-Habib Najib, Masya Allah, dan juga para ulama, para habaib semuanya. Ada Al-Habib Abi Bakar, Al-Habib Ali, Al-Habib Zaki, Habib Jamal, Masya Allah. Para kiai, para ulama, para masyayikh hadir tengah-tengah kita. Bapak wali kota juga ada hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan. Allah Ta'ala jadikan kita merasakan kelezatan dalam ibadat, dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dalam ketakwaan, dalam cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan sibuk dengan yang beginian, diwafatkan kita dalam keadaan yang demikian pula. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ij'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab birahmatika ya karim ya wahhab. Ihsyurna fi zumrat nabiyika Muhammad wa fi zumrati awliyaik wa asfiyaik wa ahibbaik ihsyurna ma'ahum wa fihim daiman fid dardzih wal akhirat nadkhul ma'a taha wa alih fi sufufil awwalat birahmatika arhamar rahimin. Warfa' darajat hajjahuni irfa' darajataha indak ighfir laha warhamha wasi' qabraha waj'al thawab hadzal majlis fi sahifataha birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.